Silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Heni. Ayah, saya ingin bertanya. Di dalam Al-Quran ada cerita tentang Fir'aun yang membunuh laki-laki dan membiarkan hidup perempuan. Apakah hal ini bersifat kenyataan, apa bersifat simbolik? Terima kasih, Ayah. Baik. Ya. Di dalam Quran surat Al-A'raf, itu kalau kita baca Al-A'raf mulai dari ayat 103 sampai ayat 171, kita akan melihat perjalanan Musa dan Fir'aun. Dan di situ ada cerita tentang Nabi Musa membunuh laki-laki dan membiarkan hidup perempuan. Nah, ini cerita ini bisa nyata, tapi bisa juga simbolik. Saya tidak akan menceritakan yang nyata, karena di zaman sekarang kenyataan yang semacam ini kan tidak kita saksikan. Kalaupun itu terjadi di masa lalu dan itu dilakukan oleh Fir'aun, yaitu juga bagian dari tanggung jawabnya Fir'aun. Jadi makanya kita tidak bisa menilai. Saya lebih suka pada aspek pragmatisnya, aspek manfaatnya. Karena Quran ini berlaku sepanjang zaman, berarti kan nilai manfaatnya tidak akan pernah berhenti, termasuk di zaman kita hidup sekarang. Mungkin ada pertanyaan kepada kita, sebetulnya siapa sih Musa itu? Sebetulnya siapa Fir'aun itu? Ya kan? Dan kalau kita berbicara sejarah, kita akan terhenti pada penyebutan nama. Musa itu seakan-akan seorang sosok nabi di masa lalu, selesai sampai di situ. Dan Fir'aun juga sosok petarung, ya, yang menjadi mitranya nabi di masa lalu, titik sampai di situ. Ya. Tapi kalau kita melihat sifat, coba kita ekstrapolasi melihat sifat, ya. Musa itu kan dijelaskan dalam Al-Quran sebagai seorang pencari. Seorang pencari. Saya teringat ada sebuah cerita. Ada seorang musafir. Musafir, ya. Musafir ini bahasa Arab, artinya orang yang sedang safar, sedang melakukan sebuah perjalanan. Kadang-kadang saya suka plesetkan, musafir ini singkatan sebetulnya dari Musa dan Fir'aun sebetulnya. Jadi setengah Musa, setengah Fir'aun itu musafir itu. Tapi dari sisi bahasa, musafir itu sebetulnya adalah orang yang sedang safar. Safar itu sebuah perjalanan. Jadi si musafir ini sudah lelah mencari kebenaran kemana-mana, ya, mulai dari satu titik keliling dunia sampai akhirnya, sampai tidak sadar dia sudah kembali ke titik itu lagi. Karena sudah lelah, sudah capek, tidak menemukan kebenaran yang dicari, kemudian duduk saja di situ di bawah pohon. Ketika dia sedang duduk, ada rombongan. Rupanya yang lewat ini adalah rombongan orang-orang yang sudah mencapai pencerahan rupanya. Di situ ada gurunya, di situ juga ada para siswanya yang sedang melakukan perjalanan. Kelihatan wajahnya bahagia, sumringah, tidak ada beban. Sehingga akhirnya, ya, si musafir ini terdorong untuk bertanya. Lalu dia berdiri dan menghentikan si pejalan tadi itu. Yang pertama kali dihentikan itu adalah guru, seorang guru. Rupanya dia adalah seorang guru spiritual. Ini guru spiritual yang simbolik. Kalau tadi di sesi yang pertama saya berbicara guru spiritual yang nyata. Guru spiritual yang nyata itu bisa jadi adalah pasangan hidup kita, anak-anak kita, kontraksi dalam hidup kita, itu guru-guru spiritual yang sebenarnya. Ini lewat nih. Saat lewat kemudian sang musafir ini bertanya, "Guru, saya sudah melakukan perjalanan keliling dunia mencari kebenaran, tapi sampai selelah ini saya mencarinya dan saya tidak menemukan kebenaran itu." Terus gurunya bertanya, "Kamu mau mendengar apa dari saya? Apakah kamu mau mengkonfirmasi apa yang kamu pelajari kepada saya, atau kamu ingin, ya,
Saya menceritakan apa yang saya alami sebagai kebenaran yang terjadi pada diri saya sendiri. Lalu si musafir itu mengatakan, ya tentu saja guru, saya ingin ya mendengarkan apa yang guru alami. Ya tentu saja kata guru, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan tidak bisa saya ceritakan. Kalau ada orang yang menceritakan Tuhan, yang diceritakan pasti bukan Tuhan. Itu persepsi dia pada Tuhan. Kalau ada orang yang sedang menceritakan Allah, kalau dia menceritakan Allah, yang dia ceritakan adalah persepsi dia tentang Allah, pasti bukan Allah. Lalu ya, si musafir ini diajak untuk melakukan sebuah ritual yang kemudian si musafir ini dapat mengalami sebuah pengalaman persis seperti yang dialami oleh sang guru. Singkat kata seperti itu. Kan pencerahan itu terjadi kalau sudah dialami. Nah, jadi perjalanan Musa dengan Fir'aun ini sebetulnya bisa jadi adalah perjalanan pencarian kita. Kalau saya umpamakan Musa ini adalah sosok kebenaran, dan kemudian Fir'aun ini adalah sosok kejahatan, dan kebenaran dan kejahatan itu sebetulnya satu rumah, ada di dalam diri kita. Makanya di dalam Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya dalam diri kamu itu ada dua sifat. Satu sifat fujur, anggap saja itu Fir'aun, dan satu lagi sifat takwa, anggap saja itu Musa. Persoalannya bumi kecil kita ini, bumi alit ini mau dipimpin oleh khalifah yang mana? Mau khalifahnya Musa atau mau khalifahnya Fir'aun? Ketika khalifahnya Musa, tentu saja yang akan dihidupkan Musa itu laki-laki. Dan Musa juga tidak akan membunuh perempuan. Cuman porsi laki-laki lebih banyak daripada porsi perempuan. Tapi begitu yang hidup di sini adalah Fir'aun, pasti yang akan dihidupkan itu adalah wanita. Dan yang akan dibunuh banyak itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu simbol dari kekuatan ruhani. Laki-laki itu simbol dari jiwa kita. Laki-laki itu simbol dari diri sejati kita. Sedangkan wanita, perempuan itu simbol dari jasmani kita. Jadi siapa sesungguhnya Fir'aun? Itu loh Fir'aun yang suka menghidupkan perempuan banyak-banyak tetapi mematikan laki-laki. Jadi kalau perempuan itu dianggap saja sebagai materi dan kemudian laki-laki itu sebagai ya yang imateri, yang bisa dicapai lewat materi, sesungguhnya yang namanya Fir'aun itu adalah yang hidupnya fokus melulu hanya pada aspek materi. Kalau dalam Quran disebutnya golongan kiri. Golongan kiri itu golongan jasmani. Nah, golongan ruhani disebutnya golongan kanan. Makanya kalau ibu bapak membaca Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-17, kita akan mendapatkan ayat yang berbunyi seperti ini. Kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua ke sebelah kanan, dan matahari itu akan terbenam ke sebelah kiri. Apa matahari di situ? Matahari itu lambang dari pencerahan. Matahari itu lambang dari pencerahan, makanya matahari itu luas tanpa batas. Ya, matahari itu akan terbit dari mana? Dari gua. Gua itu sesungguhnya sebuah lokus pada diri kita, ya, yang paling berharga, puncak kesadaran kita. Dalam bahasa lain sering disebut Sidrah Al-Muntaha. Kalau itu diberdayakan dalam diri kita, maka kita akan menyaksikan matahari terbit di situ. Itu yang disebut dengan pencerahan. Dan biasanya begitu dominan unsur duniawi kita mengomandoi lagi pikiran kita, apa yang terjadi? Yang terjadi matahari yang sebentar terbit, sebentar lagi terbenam, tenggelam. Kemana tenggelamnya? Di Quran dikatakan dia akan tenggelam ke sebelah kiri. Makanya kalau ada kanan itu pasti aspek ruhani, kalau ada kiri pasti aspek duniawi, aspek jasmani. Makanya kalau ada laki-laki pasti aspek ruhani, kalau ada perempuan aspek jasmani. Jadi siapa Fir'aun itu sesungguhnya? Fir'aun itu bisa jadi kita sendiri yang suka mengizinkan aspek jasmani berlebihan tetapi membunuh aspek-aspek ruhani. Kesenangan pada duniawi biasanya cenderung mematikan ya ruhaniah kita. Kesenangan pada duniawi yang dominan sampai takut kehilangan dunia itu menjadi penghambat untuk kemajuan ruhaniah kita. Makanya siapa saja yang dalam hidupnya lebih mengedepankan aspek jasmani daripada aspek ruhani, sesungguhnya dia mewarisi sifatnya Fir'aun. Makanya kalau kita berbicara Fir'aun dalam aspek simbolik dan diterapkan pada diri kita, aspek pragmatisnya kelihatan ketimbang kita belajar sejarah Fir'aun.
Makanya kalau kita belajar sejarah paling juga begini, oh itu ada orang di masa lalu kerjanya seperti itu, kita jadi ngomongin Fir'aun kan dosa. Daripada kita ngomongin Fir'aun, lebih bagus kita lihat kenapa Fir'aun punya watak seperti itu. Apa sih kesalahan yang membuat beliau terakumulasi memiliki sifat seperti itu. Jangan-jangan Fir'aun di masa kini jauh lebih dahsyat daripada Fir'aun di masa lalu. Setahu saya Fir'aun di dalam sejarah itu cuma ngaku Tuhan. Sekarang banyak kok yang jadi Tuhan. Ngaku Tuhan saja sudah kita cap sebagai kejahatan, apalagi jadi Tuhan. Kenapa? Allah itu disuruh-suruh oleh kita terus-menerus supaya mengikuti segala keinginan kita. Bukan kita berserah diri kepada Allah sebagai Tuhan, tapi Allah disuruh berserah diri kepada keinginan kita. Kan itu jadi Tuhan. Nah, kadang-kadang kalau kita keluar seperti saya bilang dalam pembukaan saya tadi, ya, membicarakan kekurangan diri, satu kekurangan saja akan mencahayakan semesta. Ketimbang kita membicarakan ribuan kesalahan orang lain, karena itu tidak akan pernah membuat kita bercahaya. Nah, dengan uraian yang semacam ini, semoga kita jadi sadar, jangan-jangan kita merasa Fir'aun itu hanya hidup di masa lalu, tetapi justru ya wujud Fir'aun di masa kini bisa jadi lebih banyak, dan bisa jadi malah justru kita sendiri. Paham ya? Oke. Jadi bisa nyata, bisa simbolik. Cuman saya tidak tertarik untuk berbicara Fir'aun yang nyata. Biarkan saja itu sudah terjadi. Masa lalu walaupun 1 detik itu sejarah. Sejarah itu. Dan kalau kita bicara sejarah itu bukan tidak penting, tetapi biasanya kita suka ya tertarik ke masa lalu, seakan-akan kita sedang hidup di masa lalu, padahal kita sedang hidup di masa kini. Oleh karena itu, mari kita hidup di masa kini dan kita lihat, kita refleksi, jangan-jangan sifat itu adalah sifat yang mendominasi diri kita saat ini. Ya, baik.